Harga cabai rawit dan cabai merah melonjak, petani meraup untung. DPRD Pesisir Barat angkat bicara soal proyek Talud yang rusak. Tabipun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Harga cabai rawit dan cabai merah melonjak. Petani dan pedagang senang karena berhasil meraih untung, namun warga mengeluhkan kenaikan harga. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Harga cabai rawit dan cabai merah keriting di tingkat petani di Lampung Barat melambung. Untuk jenis cabai rawit di tingkat petani mencapai Rp55.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting dihargai hingga Rp40.000 per kilogram. Inilah aktivitas sejumlah pekerja memanen cabai merah di kebun milik Senen. Warga Karya Maju, Wai mengaku Lampung Barat ini memiliki kebun cabai seluas 1 hektar. Saat ini harga cabai merah dan cabai rawit sedang tinggi. Saat ini harga cabai merah keriting berkisar Rp30-Rp40.000 per kilogram. Pekan lalu, 1 ton cabai merah hasil petikannya mendapatkan harga Rp40.000 per kilo di tingkat pengepul. Sementara untuk yang masih hijau dihargai Rp15-Rp20.000 per kilo. Senen mengaku lahan seluas 1 hektar miliknya bisa menghasilkan 5 ton cabai selama masa panen. Enggak ini mas, apa itu? Harganya kan macam-macam. Kalau yang ambil banyak itu 25, kalau yang ambil 1 karung 2 karung mau 30. Kemarin ini pernah sempat 40. Kalau 40 termasuk tinggi? Ya, kalau 40 tinggi, Pak. Tapi Bapak termasuk masih dapat harga itu? Dapat. Pak. Berapa banyak? 1 ton kalau nggak salah cuma ini. Yang dapat harga 40? Tinggi berarti Pak ya? Tinggi itu. Petani bersyukur dengan harga cabai yang tinggi. Mereka bisa menutupi biaya penanaman hingga panen dengan hasil penjualan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Harga cabai rawit meroket hingga tembus harga Rp100.000 per kilogram di Bandar Lampung. Tidak hanya cabai rawit, harga cabai merah juga mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir dengan harga mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional Pekon Sukarame, Kecamatan Balik Bukit merangkak naik sejak 2 pekan lalu. Pedagang sanggup menjual hingga 30 kg cabai rawit dan cabai merah keriting. Dengan keuntungan mencapai Rp300.000 kotor, belum dipotong biaya operasional ke pasar. Pedagang senang harga cabai naik. Keuntungan yang diperoleh tetap tinggi. Terlebih, pasokan dari petani maupun penjualan tetap lancar. Eceran masih 45. Yang rawit? Yang rawit ini eceran masih 65. 65. Sekarang kan harganya melambung Bang ya? Iya. Untuk harga melambung, untuk barang sendiri gimana? Berapa 18? Kalau barang masih biasa, masih enak nyarinya. Iya. Pengaruhnya nggak ada, standar aja. Biasa ya, dengan harga biasa ya? Biasa aja. Orang-orang juga yang belanja tahu kok. Waktu mahal dia juga tahu. Tapi, melonjaknya harga cabai dikeluhkan ibu rumah tangga. Mereka terpaksa menghemat uang belanja untuk konsumsi cabai. Ibu rumah tangga menyiasati dengan mengurangi jumlah pembelian sekaligus mencampur cabai rawit dan cabai merah. Ini masih naik, ini mahal. Berapa mahal? 50 yang cabai merah keriting. Cabai rawitnya? 70. 70.
Lampung Barat merupakan sentra sayuran seperti cabai, tomat, wortel, dan kol. Selain mengisi kebutuhan pasar lokal di Lampung, petani Lampung Barat juga menyuplai pasokan sayuran ke Pulau Sumatera hingga Jawa. Dari Bandar Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Bang. Ya, pemirsa, harga cabai rawit meroket hingga tembus harga Rp100.000 per kilogram di Bandar Lampung. Tidak hanya cabai rawit, harga cabai merah juga mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir dengan harga mencapai Rp70.000 per kilogram. Di Pasar Tempel Sukarame, Bandar Lampung, harga cabai rawit mengalami lonjakan signifikan. Harga cabai rawit masih di atas harga normal, yakni berkisar Rp80.000. Bahkan sempat tembus harga Rp100.000 per kilogram di tingkat pengecer pasar. Jika harga normal, pedagang menjual cabai rawit berkisar antara Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai rawit terjadi sejak 2 bulan terakhir. Tidak hanya cabai rawit, harga cabai merah juga naik. Saat ini harga cabai merah di Bandar Lampung mencapai Rp45.000 per kilogram. Harga cabai merah dan cabai rawit diperkirakan akan kembali normal ketika stok cabai dari petani melimpah. Saat ini harga cabai merah maupun harga cabai rawit mengalami kenaikan dikarenakan sejumlah petani cabai mengalami gagal panen dampak dari cuaca buruk. 90-an. Sampai 25, 22 seperempatnya. Oh gitu. Nah, Kalau kita sendiri jual berapa, Mbak? kita sendiri 20. 80 ya? Perapatan, kalau kiloan masih 76. Ini sejak kapan ada kenaikan, Mbak? Sejak kapan? Udah lama ya? Udah. Jadi dari banding harga normal dulu berapa harganya per kilonya? Berapa? Sekitar 20-30 lah. Berarti lebih dari 50% Iya. kenaikan, Mbak ya? Ya, Ini puncak kenaikannya apa gimana? puncak kenaikan. Puncak kenaikannya ya? Ya. Berarti belum bakal turun lagi harganya? Jauh kalau turun mas, kalau naik terus ya. Harga cabai terus mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Kementerian Pertanian memproyeksikan kenaikan ini akan terus berlanjut hingga awal 2021. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kenaikan harga cabai dan tempe ternyata memberikan andil terbesar inflasi di Lampung. BPS mencatat inflasi di Lampung mencapai 0,76%. Badan Pusat Statistik BPS Lampung menyebutkan ada 10 komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar selama Januari 2021. Cabai rawit dan cabai merah serta tempe menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Indeks harga konsumen meningkat dari 106,36 pada Desember 2020 menjadi 107,17 pada Januari 2021, menyebabkan inflasi di Lampung sebesar 0,76% pada Januari 2021. Dari 2 kota pemantauan di Lampung pada Januari 2021, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 0,80% dan Kota Metro sebesar 0,53%. Inflasi Kota Bandar Lampung menempati peringkat ke-9 dan Kota Metro peringkat ke-23 dari 90 kota yang diamati perkembangan harganya. Dari 90 kota yang dipantau, 75 kota mengalami inflasi dan 15 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 1,43% dan inflasi terendah terjadi di Ambon dan Balikpapan masing-masing sebesar 0,02%. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Bau-Bau sebesar 0,92% dan deflasi terendah terjadi di Pontianak sebesar 0,01%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. DPRD Pesisir Barat angkat bicara soal proyek talut yang rusak. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Calon Wali Kota Muhammad Yusuf Kohar menilai KPU Bandar Lampung terburu-buru mengeluarkan keputusan mencabut diskualifikasi paslon 03 Eva Duyana Dede Amarullah. Yusuf beralasan jika keputusan MA hanya membatalkan keputusan KPUD, bukan Bawaslu. Calon Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 2 Muhammad Yusuf Kohar menilai tindakan KPU Bandar Lampung melaksanakan putusan MA terlalu terburu-buru. Menurut Yusuf, MA hanya membatalkan keputusan KPU, sementara keputusan Bawaslu belum ada keputusan. KPU tidak terburu-buru melaksanakan putusan MA, mengembalikan status pasangan Eva Duyana Dede Amarullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3. Jika ini dilakukan, berarti KPU melanggar putusan Bawaslu. Nah, mestinya KPU memang tidak buru-buru cepat-cepat menetapkan sesuai melaksanakan perintah MA, karena begitu dia tetapkan berarti dia melanggar ketentuan daripada keputusan daripada Bawaslu kan. Iya. Nah, kalau dia tidak menetapkan, dia melanggar daripada bertentangan dengan keputusan MA kan. Jadi ini mesti dia diam saja dulu kan. Jangan sampai nanti kita menetapkan hukum ya kan, melanggar hukum. Nah, ini persoalan. Sebelumnya KPU Bandar Lampung menggelar rapat pasca menerima putusan MA. KPU kembali menetapkan pasangan Eva Duyana Dede Amarullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca didiskualifikasi, KPU Bandar Lampung kembali menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Eva Duyana Dede Amarullah. KPU juga masih menunggu hasil putusan sidang di Mahkamah Konstitusi sebelum menggelar rapat pleno terkait perkara sengketa pilkada. Penetapan kembali pasangan calon nomor urut 03 ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung atas kasus terhadap pendiskualifikasian yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung dan KPU Bandar Lampung. Terdapat sejumlah poin putusan MA, yakni mencabut dan menyatakan tidak lanjut keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2021. Tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020 atas nama pasangan Eva Duyana dan Dede Amarullah. Kedua menetapkan kembali Eva Duyana dan Dede Amarullah dan partai pengusung PDIP, Nasdem, dan Gerindra sebagai paslon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung 2020. Ketiga menyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, mengikat keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 461 tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung 2020. KPU Kota Bandar Lampung masih menunggu hasil putusan sidang di Mahkamah Konstitusi sebelum menggelar rapat pleno hasil putusan. Ini yang akan dilakukan, yaitu pleno hari ini menindaklanjuti putusan MA terkait dengan penetapan kembali sebagai pasangan calon nomor urut 3, dan kita nanti melakukan rapat pleno menindaklanjuti putusan MK dan menetapkan calon terpilih. Ini yang sebenarnya nanti tahapannya setelah putusan MK. Plenonya hari ini juga Bang yang kedua? Enggak, itu yang berbeda. Itu setelah putusan MK keluar nanti. Sebelumnya paslon nomor urut 03 ini dibatalkan sebagai peserta pemilu oleh KPU Bandar Lampung. Bawaslu Lampung menyatakan paslon tersebut melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. DPRD Pesisir Barat angkat bicara terkait proyek talut penahan abrasi senilai 1,8 miliar yang rusak seusai dibangun. Wakil Ketua 1, Pidi Nuri mengkritik jika perencanaan pembangunan tak sesuai aturan.
Wakil Ketua 1 DPRD Pesibar, Pidi Nuri, mengkritik pembangunan talut yang dikerjakan oleh CV Karya Agung Perdana asal Bandar Lampung sebagai pihak ketiga, serta CV Panca Persada asal Liwa, Lampung Barat sebagai konsultan perencana. Pidi Nuri menilai pembangunan tidak sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat, kader Partai PDI Perjuangan itu akan berkoordinasi dengan Komisi 3 yang membidangi untuk memanggil pihak-pihak terkait. Jika dalam pembangunannya tidak sesuai aturan, DPRD Pesibar segera turun ke lokasi untuk sidak. Ini dimulai dari perencanaan ya. Segala sesuatunya di konsultan perencana. Konsultan perencana itu yang menyalahi. Kalau sesuai dengan aturan yang sebenarnya ya, dengan apa yang diharap oleh pusat, kementerian, segala bagainya, nggak akan terjadi seperti ini. Akibatnya, dengan kejadian yang rusak seperti ini, masyarakat Pesisir Barat yang rusak. Dirugikan, Pak ya? Yang dirugikan. Mungkin dalam waktu dekat ini, komisi yang bersangkutan akan meninjau terlebih dahulu, nanti kita akan tindak lanjuti lah. Ya, karena gimana pun juga ini, hak rakyat banyak yang merugikan masyarakat kita. Dan kalau ini menyalahi nantinya, sebaiknya seperti apa gitu lah. Iya, kita akan tunggulah, kita akan lihat gimana nanti. Endingnya seperti apa, kita akan turun. Sebelumnya, proyek talut yang dianggarkan Dinas Pariwisata Pesisir Barat menjadi sorotan. Talut rusak padahal talut baru selesai dibangun pada Desember 2020. Talut di pantai Labuhan Jukung menelan dana 1.870 juta rupiah. Kepala Dinas Pariwisata Gunawan mengatakan, semua pekerjaan dilakukan oleh konsultan serta pihak ketiga. Kerusakan proyek miliaran rupiah tersebut merupakan resiko karena talut berada di pinggir pantai. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Keindahan Pulau Tangkil yang terkenal hingga keluar daerah. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Lampung kaya akan objek wisata pantai, salah satunya Pulau Tangkil. Selain terkenal dengan keindahan panorama alamnya, di pulau ini juga tersedia berbagai wahana air. Bahkan bagi Anda yang beruntung, sejumlah satwa laut seperti ikan paus dan hiu tutul juga dapat dikunjungi di kawasan ini. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda mewakili tim yang bertugas hari ini. Saya Ferlisi Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kawasan wisata Pulau Tangkil terletak tidak jauh dari Bandar Lampung. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota ini untuk mencapai kawasan wisata tersebut. Di Pulau Tangkil inilah berbagai keseruan dapat ditemukan di setiap aktivitasnya. Selain wahana olahraga air, wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam bawah laut dengan snorkeling. Wahana permainan air yang ditawarkan juga beragam, seperti monster boat, banana boat, jet ski, dan parasailing. Tidak hanya itu, jika beruntung wisatawan dapat melihat secara langsung keberadaan satwa laut seperti paus dan hiu tutul. Saat di akhir pekan, jumlah pengunjung ke kawasan wisata Pulau Tangkil sangat ramai. Pengunjung tidak hanya didominasi oleh wisatawan lokal, namun juga daerah lain. Mereka datang dari Jakarta, Bandung, Palembang, Bengkulu, hingga Surabaya. Para wisatawan ini mengaku sengaja memilih berlibur ke Pulau Tangkil karena ingin menikmati pemandangan laut. Selain itu, mereka juga ingin mengenalkan berbagai satwa laut yang ada di sekitar kawasan pulau tersebut. Saya dari Surabaya. Mbak, kenapa pilih liburan ke Lampung, Mbak? Di Lampung itu nyaman. Terus liburan di Lampung itu nyaman. Udah
itu pantainya juga tenang. Katanya di sini di Pulau Tangkil ini ada ikan baru, ada ikan paus yang gini yang bisa dekat dengan manusia. Tadi udah lihat ikan pausnya? Saya belum lihat karena belum pernah snorkeling, tapi hari ini saya mau mencoba. Oh gitu. Gitu. Mau melihat? Iya, saya mau mencoba untuk snorkeling ke Pulau Tangkil. Ya untuk pengunjung yang lain sih berusaha untuk datang ke sini karena di sini nyaman, terus indah. Sementara tingkat kunjungan wisata pada momen libur panjang meningkat hingga 30% dibandingkan hari biasa. Rata-rata pengunjung yang datang setiap harinya mencapai hingga 2.000 orang dan didominasi oleh para wisatawan dari luar daerah Provinsi Lampung. Kalau untuk pengunjung ke Pulau Tangkil di high season ini sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Dan itu kebanyakan dari Palembang dan Jakarta. Untuk lokalnya biasanya di hari Minggu. Ya. Berapa persen Pak peningkatannya dibanding hari biasa Pak? Kunjungannya? Antara 30 sampai 35%. Gitu peningkatannya. Oke Pak, kalau fasilitas sendiri Pak yang kita sediakan untuk pengunjung apa aja Pak yang ada? Kita ada pondokan, ada aula, lantas justru Tangkil punya ikon baru yaitu water spot lengkap di Sumatera. Dan ini satu-satunya yang ada di Pulau Sumatera, jadi kami di Pulau Tangkil ini di Lampung. Dan juga di sini kebetulan kami lagi mencoba share ke pengunjung bahwa di sini ada ikan paus yang cukup jinak yang bisa dinikmati oleh pengunjung, bahkan bisa didekati, dan itu sangat tidak berbahaya karena ikan paus ini dia memakan plankton ya, jadi sangat tidak mengganggu ke orang itu. Biaya wisata untuk bisa sampai ke Pulau Tangkil ini tergolong murah. Para pengunjung cukup membayar Rp5.000 untuk tiket masuk kawasan wisata Pantai Mutun. Lalu sewa perahu seharga Rp10.000 per orang untuk menyeberang ke Pulau Tangkil. Kemudian untuk memasuki Pulau Tangkil, pengunjung hanya membayar tiket sebesar Rp3.000. Sementara jika ingin menikmati pemandangan di dalam saung serta menikmati wahana permainan, mereka harus membayarnya antara Rp50 hingga Rp150.000. Dari Pesawaran, Andres Afandi, iNews melaporkan.